Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 15 baris kelima dari atas ke bawah. Dan yaitu sifat azaliyah. Sifat azaliyah Allah Subhanahu wa taala bersifat qudrat, iradah, ilmu yang kita bahas di halaman 15 ini. Sifat azaliyah, sifat asli dari Allah, bukan sifat itu datang. Seperti misalnya kita bersyukur. Kenapa maka muncul syukur? Karena datang nikmat. Nah, itu kita. Berarti mendatang syukur itu karena ada nikmat, ada sebab muncul sifat yang ada pada manusia. Marah muncul berarti ada yang kita tidak senang. Lalu muncullah sifat marah, itu namanya mendatang. Nah, kalau azali asli Allah Ta'ala bersifat sifat kudrat, tidak mendatang. Memang Allah bersifat sifat kudrat. Kalau kudrat Allah itu datang di ketika Allah ingin menciptakan. Kalau sifat Allah datang seperti sifat makhluk, nanti bisa hilang. Seperti kita syukur, nanti bisa hilang syukur itu. Muncul misalnya tidak syukur, muncul sombong. Ketika hamba Allah tidak beriman, dia ada filter sudah ilmu, lalu dia memandang nikmat ini dari Allah, muncul syukur. Itu namanya datang, nggak asli. Nah, apabila hilang nikmat tadi, bisa juga pada ibu muncul dia itu kecewa. Atau dia terpakai ilmu, nggak ada punya filter, datang nikmat, muncul sombong. Nah, itu mendatang itu sombong itu. Tapi sombong itu jangan dipelihara. Ganti dengan syukur apa yang kita sombongkan. Sedangkan itu adalah pemberian Allah berupa titipan belakang. Apa yang kita sombongkan akan pudar seiring waktu. Apapun yang kita miliki, dua jangan sampai hilang, iman dan Islam. Yang lain pindah semua. Pindah semua. Maaf, jabatan kan, kekayaan kan, pindah semua. Pindah. Kepintaran kan, orang meninggal itu kan pintar begini. Ada orang meninggal itu pintar. Dimandiin, dikain kawan, nggak ada lagi. Rumah perumahan 5 jari ini orang jadi pejabat. Sudah seiring waktu pergantian kepemimpinan, apa yang disebutkan tinggal membuat kenangan-kenangan indah, menghilangkan masalah atau meninggalkan masalah. Jadi dia akan terganti lagi. Ini pejabat, ini orang kaya. Kekayaan yang kita miliki itu juga kadang-kadang belum tentu kita nikmati. Buktinya banyak orang sufi kadang makan minum berbulan. Itu contoh kecil aja Pak. Orang sufi kadang mau minum berbulan karena kami dengan gula. Orang kada berduit gula itu mahal. Contoh
Apa yang kita sumbangkan? Semuanya titipan. Orang pintar, orang alim, sama Bapak Ibu. Ada orang alim itu tahu terus, ada yang tidak tahu, paling-paling liburnya dengan gengsi, tidak mau mengakui bahwa seorang tidak tahu. Penyakit hati itu. Lalu salah menjawabkan pertanyaan orang, dipaksanya gengsi mengakui bahwa seorang tidak tahu. Memang tidak tahu, yang alim Allah, yang berilmu Allah, Allah bersifat ilmu. Wujud di pokok pohon yang mengkawin suami wujud di ada ilmu. Ilmu itu sifat siapa? Sifat Allah. Orang alimai sama alim. Nah, nih, ini siapapun di sini masuk PNI, Polri, Tuan Guru, ini trauma nih ini. Ini pemuda jauh orang jari manis. Maaf bapak-bapak ibu-ibu. Foto yang beri, foto yang lain, kira-kira cakep yang mana? Nah, ini dia. Cakep yang mana? Nah, yang ini, ini beda-beda bisa. Lihat di foto samping itu, dia ketawa sendiri itu. Belum pas beberapa kopiah masa di sekolah. Nah, ibu-ibu belum pas turun kopiah kena di rumah kayak para kopiah. Apa yang dilakukan? Rambut piang itu apa? Masih ada hilang apa? Itu nasihat orang diri kita. Ada kehendak Allah di situ, ada kudrat Allah di situ. Ada tahu juga kemana ampun. Pemudi, nah ini pemudi perempuan. Bu, cakep boy ini kan cakep dulu bu. Nah boy ini juga. Allah pakai gue memperingati kita. Hai hambaku. Nah, itulah yang hari-hari ulun sedikit munculkan sedikit nih. Mutu qabla an tamutu. Mutu lain mutu produk lain bermutu lain. Mutu matilah kalian. Qabla an tamutu sebelum kalian dimatikan. Apa maksudnya? Berperasaan seperti la haula wala quwata illa billah. Setiap saat, setiap detik seperti kita berperasaan mati sebelum kita dimatikan. Apabila muncul selalu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Contohnya kita di dalam sembahyang, Allah menggerakkan pian. Perasaan rasa ditolongin Allah di dalam pian sembahyang. Disitulah dia sudah merasa batin disembahyangkan di ketika dia sembahyang. Karena suatu saat kita disembahyangkan dulu. Kita sembahyang, kita sembahyang, kita akan sembahyang. Dia mengaji, kita kayaknya di kajian. Dia ziarah, karena kita diziarahi. Terpaling oleh Allah semua. Maka oleh sebab itu, mari kita ke masjid, mari kita sembahyangkan. Kita ke masjid dulu sebelum orang membawa kita ke masjid. Itu pasti itu rahasianya Bapak Ibu. Ini untuk keamanan. Mutu qawlan matilah kalian sebelum kalian dimatikan. Apa maksud itu? Bahasa ilmu tasawuf.
selalu merasa la haula wala quwata illa billah. Allah menggerakkan kita berkumpulan pagi ini. Allah menggerakkan kita bersembahyang berjamaah. Allah mentakdirkan kita untuk bersyukur, berkumpul dengan orang saleh, untuk bersyukur, gembira untuk berhadapan dengan orang-orang saleh, berhadapan dengan orang-orang saleh, bersyukur. Ayo beribu. Akhirnya setelah zuhur ada pengajian ibu-ibu itu diadakan di belakang dinas pendidikan ya di situ. Nah, ada pengajian ibu-ibu ya ada di belakang dinas pendidikan dulu. Nah, ulun akan berhadapan dengan orang-orang soleh. Bersyukur. Setelah asar ada pengajian di daerah Bukit Permata Asri, Bukit Permata Hijau, kemudian ada Bukit Permata Asri, kemudian ada Bukit Permata Muda, bukan Bukit Bukit. Asana kalian bersyukur kepada Allah untuk berhadapan dengan orang soleh. Setelah maghrib ada lagi malam pengajian juga di sekitar Jalan Bari Terang. Sebelum bayangan belum jadi itu ibu-ibu kalau istri sampean berharap itu harus salah. Nah, ini ada suami dia. Itu berhadapan lagi dengan orang soleh. Setelah Isya ada lagi pengajian malam ini di daerah Sukarmalan. Bersama Sayyidul Ansar belakang SD Muqtadas 1 belum berhadapan dengan orang soleh. Di belakangnya ada ibu-ibu orang soleh. Bapak Ibu, ini penting. Kalau hari-hari kita sudah seperti ini, ya Allah, sebagaimana yang takdirkan ulun di dunia berkumpulan dengan orang soleh-soleh, ulun hendak juga berkumpulan di akhirat bersama orang soleh-soleh. Amin. Itu Bapak Ibu. Habis waktu sudah jadi lagi. Kalau ada orang mau bermudik untuk waktu istri gimana? Ada usul ada gitu ya. Ada waktu khusus gitu. Bersyukur, biar kita bersyukur. Ini biar ada Tuhan ini karena Allah. Lihat Bapak Ibu, kalau dikonekkan ilmu tauhid dengan ilmu batin tasawuf, memunculkan kelezatan, kenikmatan di dalam hidup. Ternyata hidup ini nikmat. Bahkan dia bersungguh Allah ayat waliman khafa maqama rabbi jannatan. Bagi orang yang hatinya hanya kepada Allah takutnya jannatan dapat dua surga. Di dunia sudah berperasa dalam surga. Nah, ini ada prosesnya bagaimana tidak mengutuk kabel termutu. Matilah kalian sebelum kalian dimatikan. Artinya berperasaan kita ini, hati kita ini, batinnya kita ini, la haula wala quwwata illa billahil azim. Jadi tentu begitu. Lalu ada perasaan, rasa nikmat dalam hidup ini, menggembirakan rasa. Isinya lalu syukur. Allah takdirkan kita tak mempunyai. Kalau menggerakkan hatinya. Kalau apa yang menggerakkan hatinya? Ayo berbeda. Itu pengaruh dari mutu ke mutu. Nah, berulang tadi bersilaturahimlah sempat-sempatkan. Kalau ada anak yang berguyuban, itu Bapak Ibu memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Umur panjang itu bisa juga air buah mengalir terus pahalanya. Jangan dianggap umur panjang itu hitungan umur namanya, enggak, rahasia Allah. Bisa juga panjang umur panjang sejuta,
Bisa juga kenangan-kenangan kita selama almarhum kalian aja kita rasa kurang oleh. Nah ada di samping orang sini rasa kehilangan orang. Ada juga ibarat orang waktu ada sujud syukuran kita sama Tuhan. Ya, alhamdulillah. Itu rahasia Bapak Ibu. Mungkin kalau matilah kalian sebelum dimatikan. Maksudnya apa itu? Menghilangkan perasaan keakuan kita beribadah. Jangan yang ada Allah yang menggerakkan. Lalu perasaan merasa kita ini disembahyangkan Allah. Nah itu panggilan tingkatan ketinggian. Lalu kita sampai yang ini merasakan perbuatan Allah di diri kita yang disebut dalam ilmu tingkatan tinggi tauhidul af'al, perbuatan Allah nampak di diri kita seperti napas kita keluar masuk, seperti jantung kita berdetak. Nah, mengingatkan Allah memperbuat di diri kita. Orang ini ingat Allah. Apabila ingat Allah pasti tenang. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Nah itu sedikit yang dimunculkan. Nah berarti sifat kita dia mendatang. Kalau mendatang bisa hilang. Kalau sifat Allah ada seperti itu. Memang Allah bersifat kudrat, ada berlepas lagi. Sifat Allah itu ada berlepas. Kalau sifat kita bisa muncul, bisa hilang. Nah, oke. Ini ada kajian Jabariyah, ada kajian Qadariyah, keduanya itu salah. Pian Pak Aiwai mengambil apa? Nah, pian mengambil apa? Nah, ketika pian mengambil apa? Mengambil pian kolpen ka. Nah, kita ambil kolpen ka, mengambil buku. Pian. Nah, ketika pian mengambil cangkir atau anak minum pian bisa ada nang hati-hati. Ada di banyak. Itu handapnya Pak. Ada banyak makan, orang jus dia pulang. Ada itu pertanyaan handap penyekian apa? Kenapa maka belum main ini? Kenapa maka belum main lagi? Nah, itu. Nah, ya. Anak siapa? Ada niat anak membalik, ada. Tapi ketika mengambil tak balik. Anak siapa? Anak membalik. Itu mengenal kekuatan niat orang tua. Artinya dia orang tua baik, ada rezekinya. Habis itu masa cangkirannya lah, orang tak balik, ada awak air sudah. Nah, ada rezekimu, mau menyiapkan ikan minum jus itu. Ikan ambil, tak balik, adalah anak dari itu kayak itu. Itu mau dipulih. Nah, apa tuh? Ada kudur di rada kita gitu. Lalu maaflah menyalahkan. Entah dari tapi kayak sudah ada rezeki kita. Nah, hebat orang nih. Jangan kesalahin kita balik ke kadang-kadang Allah semuanya. Orang ketika kejadian terjadi komentar dan itu bukan karena kita. Contoh kecil lagi. Ini kudur iradat ilmunya Allah. Anak makan siap sudah. Lalu nang bini memanggil laki di muka TV nanya, mana? Waktu bini ini memanggil suami sama anak, dua itu hilang iwak. Kadang siapa tuh? Kita mau kejadian, mau terbiasa terjadi di kita aja dulu. Anak siapa? Anak siapa? Anak ini. Kunci mengambil. Berarti ada rezeki kita. Adalah bini kita tadi, tapi kirakan
Andai kata mau digalakkan kalau dimakan kucing, kan tidak. Karena pada saat ini aman-aman aja. Nah, lalu memanggil suami, kucing datang, akhirnya gue ikut buang ikan, dipiring buang siap. Nah, strategi siapa kan? Yang kalinya mengambil baju panas, mengapung kucing. Muncul ada kesannya muncul gitu ibu ada anak saya. Nah, kawan bapak ibu yang hadir keluarga semua membenahi sifat kesal karena ini bukan karena kita. Bahasa orang Jawa jangan maniwas aku kan bakal anak bulan. Terus salah dianggap bahwa kucing lah. Tapi nah, kenapa? Kamu di sini berjualan makanya. Nah, ini daerahnya nih ramai. Berjualan ikan. Hati ini ramai. Sakanya ada payu-payu. Ada lampu-lampu. Lalu di hati ini bisa ada nama anda kita. Anda kita apa-apanya. Takalnya datang ke rumah bujuran. Ke rumah guru datang. Kamu guru ini. Baca dulu surah Al-Baqarah. Qalu lana rabbuka yubayyin lana ma launuha qala innaha yaqulu inna baqaratun safra'u faqi'un tasurru nazirin. Dibagi terbaca serta dia membuka kekuatan bukawaru mudahan Allah mudah. Iyo baik dan baca begitu inggit dulu. Esoknya menelpon datang ke sunyi dulu. Kehendak kita kan sudah muncul kehendak Allah. Nah, di situ Bapak Ibu, kehendak kita kayak muncul kehendak Allah pada nyata. Irada itu kan Allah berkehendak. Kita berkehendak belum tentu juga sesuai dengan kehendak kita. Selama kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, kehendak kita selalu kabul kan? Kalau kehendak kita Bapak Ibu selalu kabul, kita tidak mau kalah. Itu kehendak Allah yang selalu kabul, yang selalu terbukti. Karena kita hamba, bisa dikabulkan Allah, bisa ada dikabulkan Allah. Itulah jawaban ikam hamba. Ikam itu kehendakku. Aku yang menguasai kehendakku. Aku yang mengabulkan, juga aku yang tidak mengabulkan. Antar tulis wa anak ulik wa antar mentabul illa ma'ulik. Wa in sallamta ila ma'ulik, apa itu gama tulis. Wa ila tastal ila ma'ulik, apa itu gama tulis. Hadis kursi. Ikam punya kehendak hamba kuat, aku pun punya kehendak. Kehendakmu itu aku yang menentukan kamu tidaknya. Apabila kau menyerahkan kepada aku yang berkehendak, ketika kamu berkehendak, aku mudahkan untuk mencapai kehendakmu itu. Apabila kamu berkehendak, tapi tidak menyerahkan kepada aku yang menghendaki mengabulkan tidaknya, aku stres dari kamu. Stres itu. Yang disampaikan kamu dalam saudara bisa belajar ilmu tauhid. Ilmu ini berbeda menenangkan kita. Ada contoh lagi. Orang tuanya berangkat umrah, umurnya 80 lebih, gegeringan lah sudah, suami istri. Ulun larang boleh mama abah itu boleh berangkat, tapi boleh masih. Dulu sudah bukan trek kalau ini boleh terlalu itu yang salah. Nama anak umur sehingga sidik dulu karena bapak duitnya ada. Dulu rasa apakah kalau sidin habis umur dulu di situ namanya kan tidak sadar gak soal bisa habis umur. Kan bisa terjadi gitu. Namun dikhawatirkan, sangat sehat. Namun mengkhawatirkan. Kita bertanya di situ Bapak Ibu, apa jawaban Allah? Serahkan kepada Allah, mudah-mudahan sidin sehat di sana. Kejadian apapun yang seterusnya, sidin dalam rangka ibadah, perjalanan sidin perjalanan ibadah ini. Dalam hati itu, andai kata sidin meninggal di sana di dalam hati, bagus meninggal di sana. Banyak orang bercita-cita meninggal di sana.
Karena dalam hadis Rasulullah dalam kitab apa namanya itu, dalam kitab Al-Muhammadur Rasulullah, dalam kitab Muhammadur Rasulullah, syafaat yang pertama yang Rasulullah berikan penduduk Madinah, karena Rasulullah di Madinah pun bermakam. Syafaat yang pertama setelah terjadi kiamat, apa syafaat Rasulullah yang pertama untuk siapa? Untuk orang Madinah. Tapi ingatlah Nabi Iman juga. Untung benar dulu dia meninggal di Madinah itu. Untung kalau jadi maling. Yang kedua syafaat Rasulullah penduduk Mekah. Nah setelah itu lalu orang yang banyak baca salawat. Nah itu dirahmati bagus. Itu lalu serahkan kamu yang jangan khawatir. Allah yang memelihara orang terbiar lewat telepon. Jangan sih kedua keberangkatan pakai telepon salah Arab. Karena orang Tuhan, karena ada telepon resmi lagi kan, tinggi dulu. Serahkan Allah. Itu lagu, jangan dilarang lagu, jangan serahkan. Sampai ke sana berangkat di Madinah, ditelepon oleh anaknya. Sehat mama Abel. Setelah ditelepon oleh anaknya, 3 hari anaknya masuk rumah sakit serangan jantung, meninggal dunia. Namun mengkhawatirkan tadi, meninggal dunia. Siapa yang tahu? Kadang-kadang ada kejadian suaminya sakit, Pak Ibu stroke, nang bini ini taat dengan suami, menyuapi suami dengan bumbu macam-macam, di suaminya disayangi oleh istrinya, luar biasa istrinya. Pujian laki, ada sia-sia aku memilikimu, wahai istriku. Terima kasih kau memelihara. Lalu di hati suami takut kalau bini minta dulu meninggal. Kau jangan meninggal rumahnya Allah. Aku sudah biarin. Kau jangan sakit rumahnya Allah. Nanti itu tuh manusiawi. Apa jawaban istri? Jawaban istri, ulun selalu sayang dan setia dengan dia. Dan ketawaan dia kan. Suamimu didatangkan dokter ke rumah. Teman-teman pijat di masyarakat. Memang suami istri solehah, luar biasa. Stok sama suami 8 tahun. Stok murid nih, makanya udah berkisah. Luar biasa sama istri. Baktinya konflik dengan suami. Anak ada, anak bagian semua. Sampai suami ini ngomong, aku tidak bisa berpisah denganmu, wahai istriku. Nah, kayak itu Bang Del pasti tak bisa. Karena sedih udah kayak itu Bang Del. Tapi kadang abang kan itu manusiawinya suami, kata istri apa? Apapun keadaan dia pun tetap setia. Nah, benar gitu. 8 tahun, 8 mana 9, nah, menuju 9. Namun ini meninggal dunia. Iman maharagu. Siapa yang tahu? Oh, nah hadir. Ada iradatullah ada di situ. Ada kehendak Allah di situ. Nah itulah Bapak Ibu. Kadang-kadang kita yang kita khawatirkan, ternyata kita melupakan. Kita ternyata yang paling berdahulu dari Allah. Apabila kita mengkonekkan ke Allah Subhanahu Wa Taala di setiap gerak gerik yang tadi, yang disebut jurul tadi, la haula wala quwata illa billahil azim, di dalam kita ibadat termasuk tadi sembahyang yang akan menikmati perbuatan Allah. Nampak digerakkan sembahyang dia, nampak perbuatan dalam di ketika dia melihat wayang. Saikungan wayang itu menyatakan kita lawan perbuatan dalam. Nah, apa sih? Tapi ingat hadir yang sesuai dengan syariat perintah Allah. Jangan aku menyontan pati wakaf ini nampak perbuatan Allah. Tidak ada perumahan dan jadi maling. Nah ini salah.
karena kaidah syariat. Nah, teruskan lagi sedikit lagi. Azaliyah tadi berdiri dengan zat Allah Ta'ala, maksudnya berdiri dimiliki oleh Allah. Yang boleh jadi dengan dia mengadakan panjang lebar bahasanya jamnya saja. Hari ini dia bekerja, anak-anak dan sebagainya, cukup sampai di sini. Kesimpulan pengajian kita, bagaimana kita mengingatkan kalimat la haula wala quwwata illa billah, seakan-akan kita supaya merasakan perbuatan Allah di dalam kita bergerak, rukuk, menuntut ilmu dan sebagainya. Atau mengalih ingatan itu ditulungi Allah. Atau ini geliat itu yang ingat itu dia sudah menikmati geliat. Mudah-mudahan Allah yang tahu. Nah, cukup sampai di sini. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك صحة في تقوى، اللهم انا نسالك صحة في تقوى، اللهم انا نسالك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل لجميع اخواننا الحاضرين والحاضرات برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين.